Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mimpi buruk Ukraina, Rusia merebut Ugledar. Rusia resmi mengumumkan telah merebut dan menguasai Ugledar, sebuah kota strategis di wilayah Republik Rakyat Donetsk per 3 Oktober 2024. Ugledar atau juga ditulis Vuhledar selama ini menjadi benteng pertahanan pasukan Ukraina di wilayah Donetsk selama 2 tahun terakhir. Kota tambang batu bara ini sangat strategis karena menjadi hub atau titik simpang aliran pasukan, logistik dan suplai peralatan tempur di front pertempuran timur dan selatan Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan hari akhir direbutnya Ugledar ditentukan unit-unit khusus kelompok tempur Vostok. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov sudah mengirimkan ucapan selamat lewat pesan telegram kepada semua unit pasukan yang terlibat pembebasan Ugledar. Bendera 3 warna Rusia telah dikibarkan di puncak-puncak bangunan tinggi di kota yang hancur dan ditinggalkan penduduknya ini. Pasukan Rusia yang pertama-tama memasuki kota menemukan lebih kurang 100 orang warga sipil ternyata bertahan selama masa perang yang sangat sulit. Mereka umumnya perempuan dan orang lanjut usia. Sebagian terkonsentrasi di sebuah ruang bawah tanah apartemen dengan fasilitas sangat minim dan bagian atasnya sudah hancur lebur. Bantuan makanan dan minuman serta layanan medis langsung dialirkan ke mereka yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa selama Ugledar di tangan pasukan Ukraina. Kehilangan Ugledar menjadi kerugian sangat besar bagi Ukraina karena di belakang wilayahnya ini sudah tidak ada lagi benteng pertahanan yang kuat. Kekosongan di wilayah dataran luas ini memungkinkan pasukan Rusia akan semakin maju dan memperlebar cengkeraman wilayahnya di Republik Rakyat Donetsk. Pemimpin militer Kiev menyatakan telah memerintahkan pasukannya di Ugledar mundur secara taktis dan mempersiapkan garis pertahanan baru. Tapi sebelum perintah komando itu sampai ke Ugledar, sesungguhnya berdasar kesaksian tentara Ukraina yang tertangkap, pasukan di garis depan sudah dalam kondisi berantakan. Sebagian meninggalkan pos-posnya, mencari selamat atau menyerahkan diri ke pasukan Rusia yang mengepung kota itu. Apa makna jatuhnya Ugledar bagi Ukraina dan rezim Volodymyr Zelensky? Apa pula artinya bagi Rusia dan agenda politik Moskow? Pertama-tama bagi Rusia, merebut Ugledar sangat bermakna dan begitu penting karena dengan begitu akan memuluskan upaya selanjutnya membebaskan semua wilayah Republik Rakyat Donetsk. Merebut Ugledar menjadi bukti kampanye paling signifikan ketika di tengah jalan Ukraina berupaya menahan laju pasukan Rusia dengan operasi penyerbuan mendadak ke wilayah Kursk, Rusia. Kiev mengerahkan ribuan tentaranya di awal Agustus 2024 ke Kursk dalam usaha mengalihkan fokus Rusia lewat operasi cepat lintas negara. Ukraina berharap front baru di Kursk ini akan menarik pasukan Rusia dalam jumlah besar dari Donetsk atau Lugansk. Skema itu gagal total. Ofensif pasukan Rusia di Donbas tidak berubah, terus melaju dan salah satu hasilnya adalah jatuhnya Ugledar di pekan pertama Oktober 2024. Sementara di Kursk, Ukraina kehilangan ribuan tentara yang terlatih berikut para petempur asing yang membantu juga menderita kehancuran ratusan peralatan tempur kiriman barat. Di mata Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Antonio Antonov, kekalahan Ukraina di Ugledar membuktikan proyek barat di Ukraina gagal dan tidak bisa diharapkan lagi. Proyek perang itu juga menciptakan ancaman terhadap arsitektur keamanan di Eropa dan juga bagi dunia. Antonov mengingatkan bantuan dana dan aliran senjata tanpa henti Barat ke Ukraina tidak berarti apa-apa dan hanya memperpanjang penderitaan bagi rakyat Ukraina. Kemunduran pasukan Ukraina di Donbas ini tentu saja menambah panjang beban dan daftar masalah serius bagi rezim Kiev.
Situasi ini semakin memudarkan kepercayaan para sponsor mereka yang menerima janji manis, rencana kemenangan atau victory plan ala Zelensky. Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan donatur-donatur besar Ukraina akan semakin berpikir tentang triliunan dana pajak rakyat yang mereka gelontorkan ke Kiev. Apa yang selama ini diberikan Barat yang diharapkan NATO agar Ukraina bisa membalikkan situasi ternyata semakin kesini semakin menjauh dari harapan. Perang hibrida dan strategi NATO menggunakan Ukraina sebagai proksi untuk menghancurkan Rusia juga tidak ada hasilnya. Sebaliknya, Moskow memperoleh berlipat-lipat keuntungan. Selain kekuatan militer, mereka tampak semakin kokoh dengan berbagai hasil nyata dan bukti di medan perang. Peralatan tempur canggih yang dipasok NATO ke Ukraina seperti tank tempur berat Leopard 2, tank M1 Abrams, tank Challenger 2 Inggris, lapis baja Bradley, kendaraan tempur Striker bertumpangan jadi rongsokan di berbagai medan pertempuran. Sementara jet tempur F-16 yang dikirimkan Denmark sebagai gelombang pertama bantuan NATO mulai rontok bahkan sebelum berlaga di udara. Volodymyr Zelensky dalam tur kampanye Victory Plan ke Amerika Serikat akhir September agaknya tidak membawa hasil signifikan. Permintaannya agar pasukan Ukraina dibebaskan menggunakan rudal jarak jauh bantuan NATO guna menggempur Rusia tidak mendapatkan lampu hijau dari Washington. Inilah situasi eksternal yang semakin pelik yang dihadapi Zelensky selain keretakan internal yang berlangsung di kabinet dan elemen-elemen pendukung pemerintahan. Zelensky dalam 2 bulan terakhir telah mendepak serombongan menteri termasuk Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba yang sejak awal perang menjadi ujung tombak diplomasi Ukraina. Pekan lalu giliran pejabat strategis di Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina ditendang dari posisinya. Ini menjawab rumor sebelumnya yang menyebut Zelensky akan memecat Kirill Budanov, sang kepala intelijen luar negeri Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte, sudah bertandang ke Ukraina menemui Volodymyr Zelensky di Kiev. Secara formal, mantan Perdana Menteri Belanda itu menegaskan dukungan kuat NATO untuk Ukraina dan menjanjikan bantuan lebih nyata untuk Kiev. Hanya realitasnya kini menunjukkan semakin jauhnya harapan Ukraina akan memenangkan pertarungan melawan Rusia. Kekalahan Kiev tentu akan menjadi kekalahan pula bagi NATO yang selama bertahun-tahun terakhir menginginkan perluasan wilayah dan pengaruh ke Eropa Timur. Apa yang terjadi di Ukraina sesungguhnya buah dari petualangan NATO sejak 1 dekade terakhir. Blok militer Eropa dan Atlantik Utara itu tidak menginginkan Rusia bangkit. Proyek politik ini lantas dimulai dengan upaya sistematis mendongkel pemerintahan Viktor Yanukovych di Ukraina yang dianggap pro-Rusia. Kelompok ultranasionalis, sayap kanan dan neonasi Ukraina menjadi tulang punggung gerakan revolusioner yang ingin membawa Ukraina masuk ke Uni Eropa dan NATO. Pada 2014, pecah kekerasan di lapangan Maidan menghasilkan rezim baru Kiev yang memperoleh dukungan Uni Eropa dan NATO. Sudah banyak yang mengulas revolusi Maidan oleh kelompok ultranasionalis Ukraina disponsori langsung oleh CIA dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Pemerintahan baru Kiev ini ditentang rakyat di Donetsk dan Lugansk yang kemudian angkat senjata. Pasukan Ukraina dikerahkan ke timur dan sejak itulah konflik berdarah terjadi. Pada 24 Februari 2022, Rusia menggelar operasi militer khusus ke Donbas guna melindungi rakyat Donetsk dan Lugansk yang memutuskan bergabung ke Federasi Rusia. Masuknya Rusia ke Ukraina menjadi puncak dari kemarahan Moskow yang menilai Uni Eropa tidak menggubris peringatan mereka tentang ekspansi NATO ke timur. Rusia melihat tidak ada lagi yang bisa dilakukan guna mencegah manuver NATO itu kecuali tindakan lewat aksi nyata operasi militer langsung ke Ukraina. Rusia menuntut Kiev untuk menjadi negara netral dan membersihkan militernya dari kekuatan neonasi yang bertahun-tahun mempersekusi rakyat Donbas. Inilah realitas baru yang sesungguhnya hampir mencapai kesepakatan di putaran perundingan Istanbul, Turki pada Maret 2022. Sayang kesepakatan itu disabot Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang saat itu menjadi utusan NATO guna mencegah Ukraina tunduk pada syarat Rusia. Sabotase itu bermakna Uni Eropa dan NATO memang menginginkan perang berlanjut dengan target menguras ekonomi dan menghancurkan kekuatan militer Rusia.
target yang nyatanya kian kesini semakin menjauh karena Rusia malah bertambah kuat dan celakanya ekonomi Eropa justru yang kini kian merosot. Tribuners, Uglidar sudah jatuh ke tangan pasukan Rusia. Kejatuhan kota-kota lain di wilayah Donbas pada akhirnya tinggal menunggu waktu. Satu persatu akan lepas dari tangan Ukraina dan pada waktunya semua wilayah di Donbas di kedua republik itu, yaitu di Donetsk dan Lugansk, akan sepenuhnya dibebaskan dan total akan menjadi bagian dari Federasi Rusia. Apakah perang selanjutnya akan berakhir? Tentu saja tidak, sepanjang Kiev masih mengikuti jalan cerita pendukung baratnya. Pemerintah Rusia sudah berkali-kali siap kembali ke meja perundingan untuk mengakhiri konflik dan pilihan-pilihan sudah disodorkan untuk dinegosiasikan. Masalahnya, Volodymyr Zelensky menyusun versinya sendiri dan menolak menegosiasikannya dengan Rusia. Zelensky seperti hanya memiliki opsi menang, menang, dan menang. Dia tidak melihat realitas politik dan kenyataan di lapangan kini sudah sangat jauh berbeda.